mesin diesel, kita bahas dulu tentang sistem bahan bakar diesel. Pakai pump diesel ya, tapi bukan ini lagi. Ini Toyota Oke, Seiko. sebelum kita masuk sistem bahan bakar, kita bedakan dulu perbedaan antara mesin bensin dengan mesin diesel. Mesin diesel, apa perbedaannya? Dari cara masuknya bahan bakar. Kita bicara dengan mesin diesel. Perbedaannya di mana? Pompa yang mengalirkan bahan bakar. Kalau dari mekanisme kerjanya, Kompresi diesel lebih tinggi, diesel lebih tinggi. Lebih. tidak memiliki busi. Kalau kita bicara dengan pembakaran, nah, kalau motor bensin, pembakaran itu terjadi akhir langkah Kompresi. kompresi. Mesin diesel pun sama, akhir langkah kompresi, di mana isap udara bahan bakar masuk, kan itu motor bensin. Motor diesel, langkah isap itu yang masuk itu adalah hanya udara. Nah, yang masuk ke dalam ruang bakar pada saat langkah isap itu hanya udara. Ya. Jadi udara diisap masuk ke dalam ruang bakar. Apa yang mengisap udara itu? Piston. Piston. Jadi hanya udara yang diisap masuk ke dalam ruang bakar. Makanya ada mesin diesel nggak pakai exhaust masuk pun, nggak pakai intake manifold itu bisa dihidupkan. Iya. Karena hanya udara luar inilah yang dimasukkan ke dalam ruang silinder. Jadi kalau motor bensin hanya udara kita masukkan ke dalam ruang silinder, bahan bakar dari mana masuk? Pump atau Motor nozzle. bensin, Motor bensin kan dari karburator, jadi kalau nggak kita pasang intake manifoldnya bisa? nggak bisa hidup lah. Bisa. Hanya udara nanti yang terpisah di sini. Karena injektor juga di ujung intake manifold itu dipasang, Iya, walaupun ini. dia sistem injeksi. Jadi dalam hal ini kita bedakan udara masuk. Ini bahan bakar. Kita tinjau dulu tentang bahan bakarnya. Bahan bakar kalau ini dari injektor, ini dari karbu atau strip injektor juga. Ya. Tekanan kompresi. Yang ini berapa? 18 sampai 24 kg per cm kuadrat. Ini hanya 9 sampai 12 kg per cm kuadrat. Tekanan kompresi. Pembakaran. Terjadinya pembakaran itu kalau ini akhir langkah kompresi. Ini sama. Udara bahan bakar bercampur, tambah bahan bakar bercampur. Kalau ini adalah di ruang silinder atau ruang Bakar. bakar bantu. Ini ada ruang bakar bantu sebagian. Tapi kalau direct injection itu, injeksi langsung itu tidak menggunakan ruang bakar, dia langsung di ruang silinder. Ini di karburator, strip di ujung intake Manifold. manifold. Itu. Kalau masalah bahan, ini bahan bakar, ini salah.
Ini solar dan type. Ini check slip kan gitu. Ini bensin dan lain-lainnya semacam. Masukkan bahan bakar. Ini tadi injektor. Ini karburator. Masukkan bahan bakar ke ruang silinder. Ini injektor ini bercampur dan bercampur dengan udara di karburator. Ya. Ada ini kalau masalah getaran, ini besar, ini kecil. Ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang perlu kita pahami. Ya. Getarannya besar. Putaran mesin, Pak. Putaran mesin. Idle-nya kan lebih rendah dibanding bensin punya. Putaran mesin. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dengan putaran mesin, sama enggak kira-kira? Data atas sih enggak, Pak. Kenapa? Karena kayaknya solar lebih berat, jadi idle-nya tahan di sekitar di bawah 1000. Sedangkan kalau bensin tipenya kayak lebih ke ringan bahan bakar, tapi tipe tenaganya tuh kurang, makanya dia idle kadang bisa 1000 ke atas. Sekarang nih, ada mesin diesel dengan 800 rpm dengan mesin bensin 800 rpm sama. Ya secara teori. Kan gitu dia prinsip. Kalau masalah beban dari, sekarang kan masalah ibaratnya gini, sekali pembakaran motor bensin sama enggak dengan sekali pembakaran motor diesel? Sekali pembakaran motor bensin beda, Pak. Ya sudah. Putarannya sama enggak? Putaran sama, nggak bisa. Kelebihan yang lain. Apa kelebihan yang lain? Lain yang Saya ambil dulu buku step 2 ya. Ya, Pak. Ada buku. Itu dibedakan itemnya katanya. Siklus pembakaran itu disebut dengan siklus, kalau motor diesel itu adalah siklus Sabatier. Ini teknologi motor diesel nanti dapat ini. Nanti saya kasih gambar siklusnya itu. Siklusnya yang gini. Ingat kalian siklus pada motor bensin seperti ini. Teknologi motor bensin kemarin. Oh, siklus itu. Nah, terus ada nanti siklus yang disebut ini. Jadi ini tentang siklus ini. Jadi mulai intake. Ini diagram PV kemarin. Diagram pressure dan volume. Itu di teknologi motor bensin ini intake. Baru di sini ke atas ini adalah pressure, ke sana volume. Ini kemarin jadi ke atas ini tekanan naik itu masuknya. Kemarin kan ketika intake bisa-bisa tekanan di dalam silinder itu di bawah 0 MPa. Iya. Itu teknologi motor bensin. Jadi ketika mulai kompresi, ini kompresi, Tekanan mulai naik. tekanan naik terus maksimum udah. Tapi di sini nanti kalau perbedaannya Sabatier dengan siklus auto tadi, di sini nanti, di sini ada sewaktu. Terus kalau motor bensin ini turun. Kalau motor diesel di sini ada perbedaan. Itu Sabatier ini tadi.
tekanannya tetap tinggi walaupun agak sudah mulai Iya, tapi volumenya bertambah. Nah, itu siklus Sabate. Baru ada siklus Otto. Nah, inilah siklus Otto yang kita bahas di teknologi motor bensin kemarin. Oh ya, dibilang perbandingan sama diesel juga ya Pak siklusnya. Perbandingan Sama siklus mesin diesel aja. iya, siklus. Jadi di situ kan siklus pembakaran, saya hanya bicara dengan pembakaran tadi. Siklus pembakaran kalau motor diesel itu disebut dengan siklus Sabate. Kalau motor bensin disebut dengan siklus Otto. Baru nanti ada siklus gabungan bensin dengan diesel. Itu di termodinamika itu. Oh. Nah, di termodinamika ada siklus gabungan. Sekarang tidak bicara tentang itu. Tadi dibuat perbandingan kompresi, yang saya buat tekanan kompresi. Bisa kalian bandingkan antara perbandingan dengan tekanan? Perbandingan dengan tekanan. Nah, perbandingan kompresi dengan tekanan kompresi. Tekanan dengan Coba. apa jadi aja? Kalau perbandingan ada dua buah yang diperbandingkan. Iya. Tekanan kan waktu kerja. Tekanan kompresi itu motor bensin yang udah saya catat di situ. Perbandingan antara Volume langkah dengan Dengan? volume sisa. Nah, iya, itu perbandingan. Jadi yang kita sama ratakan perbandingan kompresi dengan tekanan kompresi. Perbandingan kompresi pada motor diesel sesuai dengan yang apa ini tadi 15 sampai 22 banding 1. Jadi bisa volume langkahnya 15, volume ruang bakarnya 1. Atasnya maksimumnya 22 banding 1, itulah range. Sedangkan motor bensin hanya 6 sampai 12. Tekanan kompresi dengan perbandingan yang seperti itu tadi segitulah deh. Kemarin sudah kita bahas, semakin kecil ruang sisanya, maka Tekanan makin tinggi. tekanan kompresi semakin tinggi. Itu maksudnya perbandingan itu tadi. Jadi semakin kecil angka 15 ini, itulah angka terkecilnya pada motor diesel, maka tekanan kompresinya akan semakin tinggi. Oke, selanjutnya yang kita ini tadi ada bentuk ruang bakar. Rumit ya. Kalau bensin sederhana. Kenapa rumit? Kalau motor diesel itu ada ruang bakar bantu. Jadi dari injektor itu nanti nggak langsung ke ruang silinder. Makanya saya bilang tadi proses pemasukan bahan bakar itu ada melalui ruang bantu kecuali direct injection. Direct injection. Direct injection ini ruang bakarnya langsung. Artinya bahan bakar itu langsung ke ruang silinder. Kalau ruang bakar bantu ada lagi di luar. Kalau coba angkat dulu deksel yang di atas, yang di bawah Ini. ya. Ini motor diesel yang ini. Aduh jangan. Cukup biasa. Itu di bawah. Ah ya. Ini Pak. Ya. Ini motor diesel. Ini motor bensin. Oh itu ada busi. Nah, kan? Nampak. Ini kita berbicara dengan ruang bakar nanti. Kan ini termasuk juga volume sisa. Nah, balikkan. Bicara dengan bagian bawah saja. Tidurkan apa? Coba perhatikan volume sisanya. Rata. Iya. Makanya ruangan di atas. Ketika piston berada di titik mati atas sangat sempit, makanya tekanan kompresi tinggi. Saya sering bilang di anak kursus itu. Pernah lihat L300 bensin? Pernah. L300 diesel? Pernah. Ini bensin ada, dieselnya nggak ada L300 di sini. Yang ada L300 bensin. Itu mesin yang mana dia? Mesinnya L300 bensin. Sebenarnya yang duduk sana yang nggak pakai itu, pakai stem satu,
Satu ini 300. Starlet itu kijang, tingginya apalagi panjangnya sama. Tapi kok bisa tekanan kompresi tadi beda? Coba. Karena inilah di Iya, itu aja prinsipnya. Jadi untuk menaikkan tekanan kompresi ya perkecil lah volume sisa itu. itu pun udah naik berarti kompresi rasionya, nggak usah yang langkah sini mesti lebih lebar atau lebih panjang. Iya, nggak usah yang lain diapakan gitu maksudnya kan. Tinggal Nggak usah ini gitu. yang lain dimodifikasi, cukup di sini aja. Perbandingan kompresi itu jelas naik lah. Nah, kalau di situ 15:1 dia 15-22 tadi di yang saya kirim itu, yang kalian kirim ke temannya itu kan. Kalau kita perkecil volume sisanya ya bisa 14:1. Maka tekanan kompresi semakin tinggi. Jadi di sini di mana volume sisanya? Ini bisa berada di atas piston. Saya ambil piston untuk tipe ini satu. Tambahnya ini ya. Nggak tahu aku mau nanya juga. Terus kayak gini ya ngeri kali Jan. Kenapa? Ruangannya kecil kan? Oh, Makanya tekanan kompresi itu tinggi. berarti ada piston khusus diesel sama khusus bensin udah beda ya? Pak? Beda lah, nggak bisa sama. Itu. Di samping ini mencegah supaya ketika ini terbuka, putus timing belt, ini nggak bengkok, nggak pecah, nggak bengkok kan gitu. Biasa kan ini bengkok. Itu. Jadi yang sisa inilah yang dinamakan dengan volume ruang bakar. Sedikit kali. Nah, jadi ini di dalam ini masih ada ruang bakar yang disebut dengan ruang bakar bantu. Makanya ini busi pemanas di sini kan. Ini busi pemanas. Udah, ini injektor. Sini adalah lubang injektor, lubang nozzle. Udah. Lubang nozzle itu ujungnya di sini. Jadi dia nggak langsung ke ruangan ini, ada ruang bakarnya di sini. Nah, lubang busi pemanas tadi pun kan di ujung ini. Ini lubang busi pemanas. Nah, ini injektor atau nozzle, ini lubang busi pemanas. Jadi berjumpa di sini. Dia ini busi pemanasnya pas kunci kontak hidup udah dia Belum. belum. Nah, kan ada tipe yang pakai automatic glow plug. Nah, ada tipe manual glow plug. Bedanya di mana? Kalau tipe automatic glow plug, glow plug itu kan bus pemanas. Kalau tipe otomatis itu sekian detik dia udah sekian detik buka kontak, itu ada di speedometer itu seperti Altor, ada warna orange itu Kayak coil gitu. nah, kayak lilitan, buka dia beberapa detik, tek katanya mati, Udah bisa hidup mesin. itu udah bisa kita starter. Nah, itu namanya otomatis, cuman harga otomatisnya itu pun lumayan juga. Makanya kalau udah rusak otomatisnya biasa orang main tombol aja, main tombol terus pakai indikator dibuat di situ, indikator udah merah dia baru starter. Itu udah manual. Nanti di mesin diesel ini ada, jadi dipanasi dulu. Kalau yang otomatis itu beberapa saat aja buka kontak, nggak perlu kita Atau nah, nggak perlu kita atur kapan dia langsung mati. Kalau udah dimati lampu glow plug-nya itu udah starter. Itu kalau yang seperti yang masih menggunakan seperti itu, tanda-tanda seperti itu masih menggunakan ruang bakar bantu. Itu perbedaannya. Makanya di motor diesel seperti yang kalian baca itu tadi adalah ruang bakar rumit. Ini hanya ini ruang bakar. Itulah rumitnya, ruangan ini. Busi percikan api di sini kan? Nah, di sini pembakaran. Ini di dalam ini. Itu makanya dibilang ruang bakar rumit. berarti lebih banyak uang di sini ya semua. Iya, daripada ini. Itu nggak ada ruangan apa-apa lagi. Iya, cuman iya. Langsung aja kan. Langsung saat ini. Ya. Tapi setelah perkembangan teknologi, ini pun udah mulai dihilangkan. Itulah yang saya sebutkan tadi adalah direct injection. Penginjeksian langsung. Itu. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan ruang bakar bantu lagi. Pernah lihat mobil direct injection? Ya. Antar towering itu udah
direct injection. Kalau high grade itu masih belum. Tapi kalau udah touring 2500 cc, pokoknya udah 2500 itu tidak perlu lagi, kita tidak perlu lagi panas-panaskan. Karena dia tidak menggunakan busi pemanas lagi. Dia bisa langsung hidup gitu. Iya, starter sudah. Makanya tekanan kompresi di sana lebih tinggi lagi. Makanya dengan dingin di apa nggak usah panasi pun langsung hidup dengan tekanan yang Langsung. tinggi. Itu disebut dengan mesin direct injection, tidak menggunakan ruang bakar bantu lagi. Udah? Itu perbedaannya ruang bakar itu tadi. Oke, kita lanjut sesuai dengan yang dikirimkan tadi. Kita aja dulu di atas itu. Pencampuran bahan bakar. Jatuh. Sekali. Pencampuran bahan bakar kalau di motor diesel diinjeksikan pada akhir langkah kompresi. Ya. Kalau pada motor bensin dicampur dalam karburator. Ini sudah saya singgung tadi. Kalau yang saya buat dicampur di ruang silinder kan. Kalau di sini dibuat pencampuran bahan bakar diinjeksikan pada akhir langkah kompresi. Kalau di motor bensin dicampur dalam karburator. Metode penyalaan. Kalau motor bensin oleh percikan api busi. Kalau motor diesel terbakar Sendiri. sendiri. Bisa ya terbakar sendiri. Jenis bahan bakar dan kompresi mungkin Pak. Iya. Karena kompresi yang tinggi, panas, bahan bakar itu berbentuk kabut masuk, itu terbakar sendiri. Tapi kalau seandainya bahan bakar itu nggak kabut masuk, nggak akan terbakar. Jadi dalam hal ini perlu kita prioritaskan nanti dengan sistem bahan bakar. Bagaimana yang bentuk solar itu bisanya dikabutkan. Apa yang mengabutkan itu adalah injektor atau nozzle. Jadi kita fokus di sini di sistem bahan bakar. Terus bahan bakar, metode bahan bakar. Kalau yang motor diesel pompa injeksi dan nozzle, ya. Kalau yang motor bensin di sini karburator. Ini buku ini keluar tahun, padahal karburator itu tahun di Jepang itu tahun injeksi UEV itu tahun 70-an, 76 udah dimulai pakai injeksi di Jepang. Dan kan buku ini keluar berapa ya? Tahun 9 ya. Makanya di sini kan dibuat hanya karburator. Padahal tidak hanya karburator. Padahal injeksi bensin Ini dah lama juga. dibuat. Tapi buku itu udah lama. Nah, padahal seharusnya bensin juga sudah ada Injeksi. injeksi kan. Nah, ini hanya dibuat karburator. Terus bahan bakar. Kalau solar itu disebut dengan minyak ringan. Kalau bensin, kalau di bensin. Getaran dan suara. Getaran kalau motor diesel itu Lebih besar, motor bensin kecil. Kalau yang tadi besar kecil. Efisiensi panas. Kalau motor bensin 22 sampai 30%. Kalau motor diesel 30 sampai 40%. Kerugian panas. Panasnya. Lebih besar ruginya waktu diesel. Besar kerugian panas lagi motor diesel kan? Tenaganya tetap terjaga besar. Yang membakar itu adalah panas. Jadi kerugian sampai 40% kalau motor diesel. Pemakaian bahan bakar spesifik 160 gram per quarter per jam. Per quarter jam. 160 sampai 225. Motor bensin 200 sampai 250. Mana lebih banyak? Bensin apa? Bensin. Makanya lebih Boros. Dengan keadaan seperti lebih boros ini, maka emisi motor bensin itu tinggi. Makanya dimodifikasi lah terus, dikembangkan terus. Yang pemakaian bahan bakar spesifik tadi sampai 250 gram per quarter jam, dikembangkan dia supaya tidak sampai segitu. Makanya kalau sistem injeksi juga motor bensin sudah sama Sama diesel itu Pak. Kalau kita bicara dengan sistem injeksi,
saya pribadi ya mengatakan bahwa bensin ini menciplak teknologi motor diesel. Masuk akal nggak? Masuk. Saya bilang. Karena kalau motor diesel itu mulai ditemukan oleh si Rudolf Diesel, itu sudah sistem injeksi. Bahkan penemuan pertama itu hanya berkisar 1 menit lebih gitu, sampai pecah semua karena tekanan. Dan dia membuat percobaan itu dalam ruangan dengan kaca. Walah, Jadi ketika letupan itu pecah semua. gak tahan. Dengan bagaimana? Dengan cara penyemprotan oleh injektor. Jenis injektor lagi. Itu bisa dilihat nanti bagaimana teknologi perkembangan di Google. Ya? Jadi seperti yang saya katakan tadi, banyak diciplak oleh motor bensin, teknologi motor diesel ini. Ya, oke, lanjut keuntungan. Keuntungan pemakaian bahan bakar lebih hemat, katanya. Disebabkan efisiensi panas lebih baik dan biaya operasi lebih hemat. Sebab solar lebih murah dari bensin. Saya nampak semua tuh. Sekarang masih lebih Nampak. murah. Tapi kalau kita bicara Dexlit, Di sana gigi tapi di sana. sudah hampir sama dengan pertama. Kan? Ya, ada slide. Nah, jadi yang lama-lama ini daya tahan lebih lama dan gangguan lebih sedikit. Ya itu sih saya agak wajar, soalnya kan bahan pembuatan mesin diesel pasti lebih kokoh dibanding bensin. Penerimaan tekanan kecil Kecil, itu tadi besar kan. sekali. Makanya ini tekanan kompresi itu bisa naikkan dengan turbocharger lagi. Iya. Kalau yang tadinya nggak turbocharger, kita pasang turbocharger, kualitas bahan itu akan semakin nggak baik. Itu kalau standarnya dia tidak menggunakan turbocharger. Kan banyak orang modifikasi. Tengoknya perkembangan turbocharger kekuatannya lebih baik, Pasang. dimodifikasi punya dia. Yang standarnya tidak turbocharger. Kelemahannya apa? Bahan itu tadi tidak sama. Karena campuran bahan bakarnya belum diatur lagi ulang karena ada Iya. turbocharger. Karena tekanan kompresi turbocharger kan lebih tinggi lagi. Makanya dalam hal ini ya ketahanan bahan memang lebih tahan diesel daripada daya tahan lebih lama dan gangguan lebih sedikit. Ya. Total Jenis, rendah. jenis bahan bakar yang dapat digunakan lebih banyak. Minyak Banyak maksudnya gimana? banyak variasi kayaknya. Banyak variasi, tapi di negara kita baru Dexlite. Iya. Tapi lebih banyak bensinnya kan Pak. Lebih banyak iya bensin kan. Tapi kan yang negara banyak-banyak kita- itu pun mahal kali. Di negara kita iya Iya, jenis kita. bensin yang banyak. Tapi minyak pabrik kan rata-rata minyak ringan semua. Iya, minyak ringan tuh saya pakai ke diesel atau Itu bukan solar tapi minyak ringan. Tapi ya di pasaran gitu ya Pak. Enggak memang. Enggak dipasarkan. justru pasaran A bisa ngisi nanti makin parah lagi. Kan nggak bagus dia. Sektannya lebih Jadi jauh daripada solar. keuntungannya itu lebih banyak. Lebih banyak kan ini ada biosolar, ada solar, ada Dexlite. Dexlite. Minyak campur. Itunya Minyak campur kan bukan dulu itu. yang tahunya kan orang solar. Dulu yang ada solar bensin itu aja. Sekarang solar udah bermacam-macam, bensin juga udah bermacam-macam. Petronas itu juga ada solarnya, ada bensinnya. Namanya bukan solar, namanya juga bukan bensin kan, Petronas itu. Tapi itu kalau dipakai ke motor bensin bisa Pak? Mana? Petronas. Iya. Itu kan ada untuk bensinnya. Ada tuh Ada bensin. bensin. Ya kayak Pertalite kan belakangan ini semua Pertalite. Iya. Sebelumnya yang kita tahu kan premium. Premium. Pertalite baru kan. Jadi penggunaan bahan bakar ini oke, ini kita abaikan karena Kalau ada lebih banyak. variasi. Jenis bahan bakar yang digunakan lebih banyak lagi. Ini kita bisa abaikan. Variasi momen pada perubahan tingkat percepatan lebih kecil dari operasinya lebih mudah, cocok untuk kendaraan-kendaraan besar. Selera dalam hal ini variasi momen perubahan ketika kita akselerasi, jadi kecepatan lebih kecil katanya. Yalah, tenaga Operasinya lebih besar. beda. Hanya dominan dengan mobil-mobil besar. Kerugiannya, tekanan sangat tinggi. Pada saat pembakaran maka menimbulkan suara dan getaran yang besar. Besar suara dan getarannya hanya hampir mencapai 2 kali lipat pada motor bensin. Itu. Yang kedua, bahan dan konstruksi lebih rumit agar tahan terhadap perbandingan kompresi.
karena perbandingan kompresi yang tinggi tadi bahan lebih rumit, itu kelemahannya. Bobot persatuan tenaga kuda biaya produksi lebih besar. Tuh. Pembuatan pompa injeksi lebih teliti. Di sini ada kelemahannya, pembuatan pompa injeksi. Makanya kita berhubungan dengan motor diesel itu berhubungan dengan pompa injeksi ada terus. Membutuhkan kapasitas baterai. Starter yang besar. Starternya Makanya motor starter diesel itu besar. Itu kemarin ada yang besar kali. Cuma sekarang seiring dengan waktu, bagaimana untuk memodifikasi supaya jangan terlalu besar dimensi daripada motor starter, dimodifikasi bagaimana supaya kecil pun dia, tenaga besar, maka dibuat motor starter reduksi atau planetary gear yang konvensional dirubah bagaimana supaya dayanya besar. Tuh. Ya. Oke, di situ nampak prinsip kerja motor diesel 4 langkah. Kita bisa lihat Bisa. ada langkah hisap Kompresi. Sama juga ya. dengan motor bensin. Torak bergerak ke TMA ke TMB, katup set terbuka dan katup buang tertutup, sama. Udara murni masuk ke dalam silinder melalui saluran hisap. Apa yang memasukkan? Tetap juga piston. Kalau ada turbocharger nanti ditambah lagi. udahlah. Udara itu ditambah lagi. Kalau ini hanya berdasarkan hisapan piston dengan turbocharger, didorong lagi udara itu lebih banyak. Jadi lebih banyak udara, lebih mahal. Banyak udara, tekanan kompresi menjadi tinggi. Itu jadi supercharger juga di motor bensin ada. Jangan kita bicara charger ini hanya pada motor diesel, bensin pun ada juga. Ya, belakang kompresi sama. Dua katup sama-sama terbuka, tutup, kan gitu. Dua katup intake dan exhaustnya sama-sama tertutup, maka udara tadi dikompresikan, dipampatkan katanya. Jadi dalam langkah ini udara di dalam silinder dipampatkan oleh torak yang bergerak dari TMA B ke TMA. Hisap dan katup dua tertutup. Selama langkah ini tekanan dan suhu udara dalam silinder akan naik. Jadi kalau semakin sempit ruangan di atas piston, maka udara yang masuk tadi temperaturnya akan naik. Kalau kita buat ruangan sisanya besar, temperatur udara itu nggak akan naik. Kenapa bisa ruangan sisanya besar? Ya bisa entah ada keausan. Ya asik. Artinya seiring waktu tekanan kompresi itu lemah, maka temperatur nggak sanggup membakar udara bahan bakar yang masuk nanti. Udah, jadi dalam hal ini sama. Motor bensin juga. Cuman kalau motor bensin sempat tekanan kompresinya sangat tinggi, Detonasi. Detonasi kayaknya Pak. detonasi, terbakar sendiri jadi. Itu yang buat kotor ruang bakar dia, Pak. Iya, tadi kan gini, udara bahan bakar masuk, nggak bisa. Karena sangat tinggi tekanan kompresi, Jadi yang temperatur naik, dipadatkan temperatur naik, belum waktu pembakaran pembakaran. Api belum datang dari busi, tidak terbakar itu. sudah terbakar. Kenapa? Kenapa nggak ada temperatur tadi? Maka disarankan pakai bahan bakar oktan tinggi ya Pak. Untuk menimbang itu kan, Nah, menimbang itu maka dipakai bahan bakar dengan oktan tinggi. Untuk balap motor makanya. kan gitu. Ya. Jadi setelah itu apa? Langkah kerja. Pada langkah ini katup masih tertutup, sama. Motor bensin juga sama. Cuman akhir daripada langkah kompresi, motor bensin masuk api, busi kan, cikan api. Motor diesel solar. Ini ada perbedaan. Situlah solar kesemprotan. Nah, temperatur tadi udah tinggi, mulailah terbakar. Jadi di sini nanti ada satu seperti ini. Perbedaannya dengan motor bensin. Diagram di sini adalah proses pembakaran. Jadi ada beberapa periode. Satu lagi motor yang kita di sini Pak. Hitungan semua untuk kalau motor bensin. Jadi kerjanya sama. Waktu pembakaran tertunda. Ada titik A.
Situ kita bisa lihat titik A ini dalam arti kata di mana piston tadi bergerak dari titik mati bawah langkah kompresi belum sampai titik mati atas, titik A ke titik B, itu yang disebut dengan periode waktu pembakaran tertunda. Bagaimana maksudnya? Periode ini merupakan fase persiapan pembakaran, di mana partikel-partikel bahan bakar yang diinjeksikan bercampur dengan udara. Dalam hal ini kan sudah diinjeksikan bahan bakar, bercampurlah dia dengan udara di dalam silinder agar mudah terbakar. Jadi kalau tidak ada partikel-partikel bahan bakar itu, artinya tidak ada penginjeksian. Apa partikel apa yang terjadi? Atau penginjeksian tidak sempurna, tidak kabutlah contohnya, atau berbentuk bintik-bintik air. Partikel itu nggak bisa bercampur dengan udara di dalam ruang silinder. Jadi dalam hal ini masih pembakaran tertunda. Penambahan tekanan dalam silinder ini kan piston tetap bergerak dari A ini ke B. Piston bergerak dari mati bawah tadi, sedikit belum sampai titik mati atas, bahan bakar diinjeksikan, mulailah pembakaran tertunda sampai titik B. Setelah titik B itu sudah mulai lihat apa yang di titik B, ada perambatan api. Nah, tadi kan bahan bakar disemprot, terjadi pembakaran tertunda. Udah makin bergerak sedikit lagi dia, ini sepersekian detik cuman ini. Terjadi perambatan api di dalam ruang silinder. Mulailah terbakar partikel-partikel apa tadi kan? Bahan bakar tadi. Pada akhir langkah pertama, campuran akan terbakar beberapa tempat dalam silinder sehingga pembakaran mulai di beberapa tempat. Nyala api ini akan merambat. Nah, merambat, prosesnya merambat kecepatan tinggi sehingga seolah-olah campuran terbakar sekaligus. Jadi bayangkan sedikit dulu perambatan api. Ketika titik B, bayangkan di dalam ruang bakar itu apa? Api yang besar, kan gitu, di atas piston ini. Perambatan api kan gitu. Dengan kecepatan tinggi sehingga seolah-olah campuran terbakar sekaligus. Hal ini menyebabkan tekanan dalam silinder naik. Karena pembakaran tadi tekanan makin naik lagi. Itu makanya dari titik B ke titik C ini kan bergerak ke atas. Ke atas itu kan tekanan. Dari titik B ke titik C. Tekanan naik. Ya. Oleh karena itu periode ini sering disebut pembakaran letup. Terjadinya letupan. Kenaikan tekanan pada periode ini sesuai dengan jumlah campuran yang tersedia pada langkah pertama. Jadi perambatan pertama berpengaruh kepada pembakaran kedua, periode perambatan api. Baru dari titik C, ini udah lewat titik mati atas, titik C ini udah lewat. Jadi mulainya perambatan api tadi sampai lewat titik mati atas, itu proses perambatan api. Atau disebut dengan, kalau di gambar ini A dengan D injeksi. Berarti dari titik A sampai D itu masih ada periode penginjeksian. Masih ada. Artinya kan sepersekian detik api itu, tapi mulai dari begitu Bahan bakar itu masih masuk ya, Pak? iya, bahan bakar solar katanya udah dari titik A ke titik D. Nah, gitu. Baru C dengan D dulu. Akibat nyala api di dalam silinder, maka bahan bakar yang diinjeksikan langsung terbakar. Pembakaran langsung ini dapat dikontrol dari jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Jadi periode ini sering disebut periode pembakaran dikontrol. Itu titik C dengan D. D itu tekanan maksimum. Kalau motor bensin bila terjadi 10 derajat setelah titik mati atas, ini pun nggak akan jauh-jauh dari situ. Baru periode keempat yang disebut periode pembakaran lanjut itu titik D ke E. Titik-titik ini bisa berubah kalau terlambat kita buat dari titik A, atau bisa berubah juga kalau terlalu cepat kita buat dari titik A. Di mana pengaturan terlambat cepat ini adalah letak pompa injeksi. Sama kita memasang distributor pengapian terlambat, sama prinsipnya. Jadi dalam hal ini 1 miliar yang kita geser pompa injeksi itu berpengaruh terhadap titik A sampai titik E.
Itu. Jadi titik D injeksi berakhir, tetapi bahan bakar belum terbakar semua. Nah, tadi kan dari titik A ke titik D bahan bakar diinjeksikan. Titik D udah berakhir, tapi dalam hal ini belum terbakar semua. Walaupun ada perambatan api, belum terbakar semua. Tetapi bahan bakar belum terbakar semua, jadi walaupun injeksi telah berakhir, pembakaran masih tetap berlangsung sampai titik E. Bakaran lanjut ini terlalu lama, temperatur gas buang akan tinggi menyebabkan efisien ini panas. Tapi lebih lama. Diagram pembakaran pada motor diesel. Pantes kalau nengok motor atau mobil diesel kan asapnya kotor kali ya Pak. Pembakarnya terlampau lama jadi bersisa. Iya. Pembakaran terlalu lama. Satu, yang kedua, bahan bakar terlalu banyak. Dia menyebabkan asap. Ya pula kalau solar kita bakar kan ada hitam. Cuman kalau tempat waktu ini warna hitam ini bisa ditekan, artinya tidak banyak. Walaupun ada sekilas saja, ketimbang kalau bahan bakar yang masuk itu banyak, atau titik A bisa kita geser mundur, salah geser mundur gitu maksudnya. Tapi kan titik E nya udah makin menurun lagi. Seperti ini. Semakin mundur semakin tinggi TA nya nanti. Oh enggak Pak. Ngantuk ya. Ini A, B, C, B. Jadi kalau kita buat di sini A, secara otomatis E-nya ke bawah lagi. Bukan makin tinggi Pak ke atas E-nya. Hah? Bukan makin tinggi malah. Kalau kita buat, inilah standarnya. Jadi kalau kita mulai dari titik A, udah melewati standar. Nah, bikinlah di sini 5 derajat sebelum TMA. Jadi apa itu? Poli itu. Ini TMA. Ini 5 Derajat. Ini 5. Oh. Kita mulai standarnya di sini. 10. Baik ya. Ternyata kita buat ini juga di sini. Ini nol. Secara otomatis ini bergeser lagi kemari. Jarak dari A ini ke E tetap sama. Walaupun kita buat terlambat. Atau kita buat ini ke bawah lagi. Maka E-nya bisa di sini kan? Bagaimana cara membuat ini adalah dengan menggeser rumah pompa Injeksi. di bensin. Bagaimana cara membuat itu? Dengan menggeser rumah Pompa injeksi. apa? Pompa injeksi. Di motor bensin? Motor bensin kamsaf. Kok tamsap? Tapi ya ini fungsi yang Oh, ini. distributor. Ini. Yang main digeser itu. Baru Ya? pakai senter kan? Hmm. Udah coba kan? Iya. Pakai ini timing light. Ya. Ada kemarin kan coba kan? Iya. Ketika kita geser rumahnya, nampak bergeser. Waktu pembakarannya. Iya. Bisa lebih cepat atau lebih lamban. Ya, itulah tergantung. Makanya sifatnya sama. Cuman di sini yang ini rumah distributor yang digeser, yang Ini pompa injeksi. pompa injeksinya yang digeser. Dia sama-sama bahan bakar yang ditentukan biar bisa. Kalau di sini bahan bakar lah itu dipercepat atau diperlambat kan gitu. Ini pengapian. Ini api. Itu ada perbedaannya. Jadi, Oh iya. di bensin kita geser rumah distributor mempengaruhi lama cepat lambat api masuk. Di motor diesel mempengaruhi lama atau cepat lambat bahan bakar masuk kan gitu.
Jadi dengan lama atau cepat bahan bakar atau pengapian tadi di busi itu akan mempengaruhi yang namanya pembakaran. Bayangkanlah pembakaran. Akibat pembakaran timbul panas. Kalau lama periode pembakaran kita buat, lama baru ada pembakaran. Bagaimana tekanan di dalam silinder? Sepertinya kurang Pak. Kenapa? Karena piston udah bergerak lagi ke bawah, baru berakhir pembakaran. Jadi tekanannya nggak maksimal. Nggak maksimal lagi melakukan langkah usaha itu. Itu adalah, bayangkan aja usaha itu terjadi karena pembakaran. Kalau pembakarannya lama, usahanya juga menjadi lama, tenaga mesin, tekanan untuk mendorong melakukan langkah usaha itu jadi berkurang. Kalau terlalu cepat juga berkurang juga. Itu. Karena dia lagi gerak naik tapi kita paksakan gerak Paksa bawah. lagi. Jadi dalam hal ini nggak bisa suka-suka hati kita membuat waktu pembakaran Harus tepat pada waktunya. harus tepat pada waktu. Kita mau cepat kita bilang waktu pembakaran bisa berpengaruh terhadap pembakaran itu. Harus standar. Kecuali nilai oktan bahan bakar tinggi. dirubah, Oh, artinya dimodifikasi. Contohnya, tadi bagaimana kemampuan bertahan terhadap knocking, oktan bahan bakar harus tinggi. Tak tahunya kita Banyak ketinggian gitu. Itu Apa? efek kalau karena ada motor itu kan kalau oktannya terlalu tinggi, efeknya itu apa? kalau oktan bahan bakar terlalu tinggi, kemampuan sebenarnya kalau oktan terlalu tinggi nggak masalah. Nggak masalah. Nah, karena ini oktan premium dengan oktan pertama mana lebih tinggi? pertama Pak. Pertama. Pengertian oktan apa? Ketahanan terhadap api. Terhadap panas. Terhadap panas. Panas. Bukan panas, terhadap terbakar sendiri. Mengantisipasi bahan bakar itu supaya nggak terbakar sendiri gimana? Kalau kita buat nilai oktan rendah, itu pasti terbakar sendiri. Pergunakanlah bahan bakar yang nilai oktan tinggi. Jadi kalau kita pergunakan, suatu saat kita pergunakan bahan bakar dengan nilai oktan rendah, karena mungkin tidak ada dimanapun dengan sesuai dengan pemakaian selama ini nilai oktannya, mau tak mau kita pakai bahan bakar yang nilai oktan rendah. Bisa nggak kita standarkan, rubah saat Pengapian. pengapian? Iya. Lumayan kalau distributor seperti ini masih bisa kita geser. Kalau injeksi Nah, itulah Nggak bisa. harus setting lagi ke apa kan? komputernya. Dealernya. Film. Makanya dalam hal ini tidak disarankan menggunakan bahan bakar dengan oktan rendah. Katanya. Datang kita pergunakan bahan bakar irit premium, Yang mobil-mobil biaya lebih murah. Iya, betul lebih murah biaya beli minyak. Tapi ketahanan mesin kita itu tidak sama dengan garansi daripada pabrik itu. Makanya kalau pabrik itu memberikan garansi 3 tahun dengan catatan jangan memodifikasi mobil. mobil, termasuklah memodifikasi bahan bakar tadi. Nah, Itu di motor diesel juga ada, tapi di motor diesel adalah disebut dengan angka Sektan. setan. Angka setan. Setan. Kalau di motor bensin oktan, di motor diesel setane. Setane. Itu tulisannya setan. Bayangkan kalian lah, kemampuan bertahan terhadap panas pun tadi bisa terbakar sendiri. Akibat panas itu kan bisa terbakar sendiri. Untuk bayangkan aktor. Kalau makin ke atas makin panas enggak ini? Panas. Pesawat itu kalau makin ke atas makin panas. Panas wajib. Coba kalau nggak mampu panas daripada tangki ini itu aja, Meledak lah Pak. enggak lah. Kayak after tahan dia di udara. Tekanan. Jadi kemampuan bertahan terhadap panas bisa juga seperti ini. Bukan panas di luar, ini panas di dalam ruang silinder. Dan proses itu kan di dalam silinder, ruangan yang tertutup. Ini
Di luar masih ada udara, ini tidak ada lagi udara. Di atas digesekkan sama udara. Bergesekan dengan udara. Di dalam ruang silinder tertutup kan? Tertutup. Itu yang disebut dengan internal combustion, pembakaran di dalam. Jadi pengaruh, sangat berpengaruh terhadap nilai oktan bahan bakar. Itu. Jadi ini perbedaan motor bensin dengan motor diesel yang perlu kalian perhatikan. Perbedaan-perbedaannya tadi, baru proses pembakarannya tadi. Dalam hal kita bicara dengan perawatan, kita sedikit sudah mengerti tentang dasar ini tadi, dasar proses pembakaran itu, baru kita bisa melakukan perawatan. Kita tidak akan bisa merawat. Oh nggak tahu. Karena dengan dokter itulah, bagaimana dia bisa merawat pasiennya, sedangkan konstruksi pada pasien itu Nggak tahu hafal. nggak tahu. Atau sama dengan kita lah, kita suruh. Kalau kita nggak banyak minum, pengaruhnya kemana ya pada tubuh kita? Mana pula bisa kita bayangkan? Tapi kalau di mesin, kalau mesin itu kekurangan air, kemana efeknya? Kan nggak bisa kita bayangkan. Ini bisa memuai karena panas, kan gitu. Ruangan di sekitar ruang bakar, karena ruang bakar itu kan panas. Kalau tidak ada pendinginan, bisa memuai. Memuai ya berubah bentuk. Atau Kan? overheat. Overheat. Karena udah kita paham. Demikian juga yang tadi. Di sini kita melakukan perawatan pada motor diesel apabila kita paham yang namanya pembakaran. Jadi pada dasarnya bensin dengan diesel sama-sama pembakaran. Cuman perbedaannya di mana? Dalam hal proses pembakaran tadi ada lanjut, ada tertunda katanya. Bayangan-bayangan seperti itu yang bisa kita pahami di dalam ruang silinder. Gitu. Ya. Jadi kita bicara dengan persyaratan hidup mesin. Apa syarat hidup mesin? Ini diesel atau bensin? Kita tidak bicara mesin umum saja, mesin internal combustion. Itu aja. Adanya bahan bakar, udara, kompresi. Kan itu juga kan. Kalau tadi ada percikan bunga api, di motor diesel tidak ada percikan bunga api. Jadi apa? Tadi kan sudah dibuat terbakar sendiri. Kan ada tadi ya. Bagaimana supaya membuat terbakar sendiri? Tekanan kompresi dibuat tinggi. Jadi persyaratan di motor diesel ini apa? Bahan bakar udara itu satu paket dah itu kan. Kompresi Lebih tapi tinggi. kan gitu. Tekanan kompresi harus tinggi. Baru bahan bakar udara itu paket. Kan yang dua ini aja. Kalau faktor-faktor yang lain seperti saat masuknya, saat mulai pembakaran itu kan udah penyetelan. Makanya kalau saya bilang syarat hidup mesin ini, kalau udah tekanan kompresi tinggi kan termasuk juga penyetelan. Iya. Contohnya gini, kalau saat kita masang pompa injeksi itu tidak tepat, apakah bahan bakar udara itu sepaket bisa masuk dengan sempurna? Enggak. Udara masuk, bahan bakarnya terlambat Ataupun atau tidak pada waktunya. Bisa juga kan? iya. Jadi harus sepaket dia. Ya, gitu. Jadi ini pembakaran yang pertama. Perawatannya sama sebenarnya dengan motor bensin. Di motor diesel ada sistem pendinginan kan? Iya, Ada sistem pelumasan kan? ada juga. Itu juga yang dirawat di motor diesel. Jadi perbedaannya di mana? Sistem bahan bakar. Bakarnya. Kalau di motor bensin ada sistem pengapian, di motor diesel sistem bahan bakar. Oke. Jadi kita bicara sekarang dengan sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar pada motor diesel. Coba ulangi dulu sistem bahan bakar pada motor bensin. Sistem bahan bakar pada motor bensin. Dari tangki bahan bakar, pompa, filter, urutan apanya kan Pak? Urutan aliran bahan bakar enggak Pak? Urutan aliran Urutan bebas. Ada sistem
common system. Ada nampak. Bebas dengan common Di bawah, coba lihat di bawah, Tapi yang satu dia. dibuat fuel tank, ya, Bukan. sedimeter. di meter. Ini kalau ada sedimeter ini berfungsi untuk mengontrol kandungan air pada bahan bakar. Oh iya, pernah dibilang Pak Oben. Nah, Ada bisa kandungan air di bahan bakar kan? Itu yang biasanya di atas itu dia kan Pak. yang Yang di bawah tangki itu ya. Ya dekat-dekat tangki ya. tangki, Yang misalkan air dia Pak. misalkan air ada di tangki. Iya. Kalau macam mobil-mobil panter itu di filter solar di bawah. Mana lebih berat, air dengan solar? Air Airnya di bawah. Jadi ada level sedimeter di bawah. Apabila kandungan air ada dalam solar itu, di speedometer ada di situ pure sedimeter. Menyala itu. Kalau kandungan di kontak, dia menyala. Hidupkan mesin dia tidak menyala lagi. Itu tandanya tidak ada kandungan air di dalam tangki bahan lagi. bakar. Di dalam aliran inilah tangki kan. Kenapa seperti itu? Kalau sempat ada kandungan air masuk ke dalam Mesin saluran air, saluran bahan bakar, sumbat. satu itu sangat berpengaruh terhadap pompa injeksi. Pompa injeksinya, Pompa nozzle-nya. injeksi kerjanya sangat halus. Ada air. Nah, sedangkan air ini sifat lumasnya ada enggak? Coba bayangkan air dengan Oli, oli dulu kan gitu. beda. Oli itu kan punya sifat lumas. Ada benda bergesekan. Tidak terjadi kontak langsung. Kan? Solar punya sifat lumas enggak? Ada, Ada juga sedikit ya. Air nggak ada. nah, itu berpengaruh kerusakan terhadap pompa injeksi. Justru bikin karat nanti. Jarum pompa injeksi. Nah. Pelunya pompa injeksi akan cepat rusak. Apa ini sama dengan misalnya kita pakai mobil jenis injeksi Pak? Kalau di bensin Bensin. full sedimeter belum nggak ada. Nggak, pengaruh nggak gitu kalau misalnya ada terjadi air di tangki? Oh ada teman. Injektornya cepat juga rusak. Sama kan? Sedikit banyaknya walaupun bensin sifat lumas pasti ada. Tapi kenapa cuman diesel yang ada kayak penyimpan untuk air, penyaring airnya Pak? Tapi bensin saya nggak pernah dengar Pak. Karena Apa nama? Padahal solar yang banyak. Banyak soalnya. kemungkinan Jadi dia yang seperti itu banyak diabaikan orang. Selama rajin-rajin dia merawat mesin ganti oli ganti filter. Dan kata Jadi alirannya fuel tank, sedimeter, fuel filter, injection pump, injection nozzle. Ini perlu kita perhatikan di sistem bahan bakar diesel. diesel kan nggak ada pengapian. sepertinya itu Kompresnya yang bikin pengapian. nggak ngerti kalau iya misalnya contohnya apanya gitu Hah? bisa satu apanya pemanas itu Satu paling tuang panas aja, tapi begitu jalan suatu udah normal. Itu kan pemanas starter aja. bisa aja awal-awal Awal-awalnya yang berat paling, itu aja kuasa secara teori ya. kalau misalnya kan satu misalnya nggak panas lainnya panas itu Tapi kan 3 banding 1 masih bisa naik. Paling pertamanya berat-berat untuk Ini kita bicara konvensional aja dulu ya. ya Pak. Dia memang ada sekarang diesel tapi masih bisa dikatakan belum banyak baik. Diesel EV, Iya, kayak pernah Formula dengar. Light. Tuh kita bicara konvensional aja dulu. Demikian juga bensinnya, dan enggak bingung-bingung lihat sama. Mungkin ada fuel tank,
Pak, pertanyaan sedikit Pak. Solar banding premium mana lebih mudah terbakar? Solar sama premium mana lebih mudah terbakar jadi Pak? Yang lebih mudah terbakar. Hmm. Sekarang di mana? Di dalam ruangan tertutup atau di dalam ruangan terbuka? Ruangan tertutup juga lah kayak mesin bakar. Internal combustion kan ruangan tertutup. Hmm. Wah. Bandingkan dulu dulu. Tapi kalau di luar ruang di ruang terbuka lebih gampang terbakar bensin. Bensin Iya. sih. Bentar ini. Diesel lebih sulit terbakar. Iya justru sulit. Sedangkan di situ tadi terbakar sendiri dalam ruangan yang tertutup. Kita bicara dengan titik didih. Titik didih bahan bakar ini. Nanti di bahan bakar nanti kita lihat. Itu di fluida itu harusnya. Nah, titik didihnya. Jadi Setelah terbakar mana lagi? Yang lebih titik didihnya lebih tinggi atau lebih rendah? oh berarti nanti kami cek lah berbandingan titik didihnya aja. Iya. Bisa nanti di apa ya? Ini perawatannya. Dari fuel tank ke mana? Oh iya, pump, fuel pump. Filter dulu atau pump? Ya? Oh ya filter dulu bawa pump. Baik, sekarang apa? Pompa bensin enggak juga filter dulu kan dulu kan? Sama kan? Iya, sama filter. Dari sini Ke pump, pump ya. Dari sini fuel Pump. pump. fuel pump. Ini juga fuel pump kan? Iya. Ini teman-teman tuh nanti kita bawa standar aja. Ya, di sini Karburator. karburator. Ini aliran bahan bakar pada motor bensin, motor diesel. Sampai fuel pump kemana? Nozzle. Injeksinya susah kan? Tapi di sini ada yang perlu kalian perhatikan fuel pump, pompa bahan bakar. Ada 3. 1. Ada di Inline. sini framing pump. Oh bukan. Kayak inline sama water ya. Keren kan? Baru ada lagi di sini tip pump. Ada lagi di sini injection pump. Ini yang perlu beda. Kalau yang framing pump itu Pak? Framing pump sama dengan pompa tangan. Pompa tangan. Cara dia memutar bahan Ini sama dengan pompa solar. Ini sama dengan pompa Injeksi. Pompa injeksi aku tahu. Pompa tangan maksudnya. Kayak itu kan disemprotkan kan di kalkin. baru dari sini. Nozzle. Ke bawah ini tadi baru ke jadi fuel pump di sini tadi diliputi 3. Framing pump itu pompa tangan. Fungsinya untuk apa? Membuang udara. Oh iya yang dipencet-pencet pas apa? Iya, saya. dari sistem Ada. bahan bakar. Pasal lampu VQ diesel, aku tengok ada yang dipencet-pencet dia biar diesel yang dulu lah. Itu plastik itu. Nah itu yang dipencet-pencet itu. Yang tipe seperti itu namanya pompa injeksi tipe rotari. Kalau yang ini mana dia? Ini pompa injeksi tipe rotari. Ini pompa injeksi tipe rotari, pompanya seperti yang di sana. Tipe inline di sini. Yang hitam itu ya, yang begini. Ya yang dipencet itu kayak dipencet itu fuel Coba pump. naikkan itu. Yang mana Pak? Ya, besar itu. Ya. Ah itu inline. Tipe inline. Ini pompa tangannya. Ini. Inline sejajar gini. Lengkap lagi ini pompa tangan kita tengok nanti. Kayak apa mesin? Kayak posisi mesin inline 4. Ini kan sama. Susah kan?
Nanti ini nozzle atau apa? Ini Land quiz. pompa. Di sini harusnya ada pompa tangan. Sama kayak gitu tuh ya Pak. Iya. Di motor diesel ujung sana nanti kita lihat. Persis Pak sama dengan yang Watawi juga kah? Kalau tarik, Pompanya tangannya. masuk ke sana dulu. Kemana udah ini yang di top sini? Ini. Itu Ini inline. pompa tangan untuk tipe inline. Ini pada saat apa aja digunakan ini Pak? Kalau nggak susah hidup biasa. Susah hidup. Ketika bahan bakar di tangki sempat kosong atau ketika ada kebocoran sistem bahan bakar. Kenapa dipergunakan ini? Untuk mengeluarkan Udara dari sistem bahan bakar. Apa pula bedanya dengan motor bensin? Sedangkan motor bensin tidak ada terjadi masuk pompa udara. yang dipakai membuang udara dari saluran bahan bakar. Kenapa? Coba kita bicara dulu dengan berat jenis. Mana berat jenis udara, berat jenis bahan bakar bensin dengan bahan bakar diesel lebih tinggi? Kayak buat jenis diesel lebih besar Lebih tinggi kan gitu. perkentalannya. Sehingga kerja daripada yang mengisap itu mana lebih ringan, bensin dengan diesel. Bensin apa? Makanya walaupun bensin itu tidak dibuang udara dari sistem bahan bakar, Tetap jalan. mampu diisap oleh pompa fuel pump tadi. Ini nggak bisa, ini pit pumpnya, ini pompa solarnya. Yang ini tipe yang ini ya. Kalau tipe rotari itu di dalam Satu set. pompa injeksi itu. Makanya kita mulai dari sini dulu, dari tipe inline. Ini pompa solarnya. Jadi kalau seandainya tidak dibuang udara dari sistem ini, Berat solar naik nanti. solar nggak mau masuk nanti ke Nozzle. pompa injeksi. Oh. Dari pompa injeksi udah jelas tidak mau ke nozzle. Gitu. Kayak gue tengok pernah pas Wiki Land Quiz kemarin tekan-tekan dia. Nah, nggak mau hidupkan. Bisa nggak pakai pompa bensin itu kita buat pompa solarnya ini? Bisa, cuma Terbuang. bukan. Kerjanya lebih berat. Tahu kan pompa bensin yang pakai pelatuk kan? Iya. Itu tuh. Yang ini. kecil itu. Nah, Yang kecil ini. iya. Kok bisa lebih berat Pak? Berat jenisnya mana? Ya, ini. Ini lebih ringan kan? Ini kan lebih Ini ringan Pak. ringan. jenis. Udah? Lebih berat. Kalian mungkin nggak pernah lihat di traktor kan? Saya udah pernah lihat di traktor. Persis kayak pompa bensin seperti ini. Cuman kelebihannya apa? Traktor itu tangkinya di atas. Di atas tangkinya. Oh, turun ke Jadi bawah. nggak terlalu sulit kerja itu. Coba kalau jauh lagi di bawah dan jauh, itu harus ekstra, kerja ekstra untuk mengisap, walaupun ada pompa tangan. Oh ya, saya pernah dengar jadinya ada pengaruh letak bahan bakar terhadap mesin. Ada. Kayak mesinnya lebih rendah daripada tangki bahan bakar, ada pengaruhnya juga ya. Ya bahan bakar kan dapat ngalir sendiri, Bantuan gravitasi, bantuan gampang ya. gravitasi. Makanya kalau udah seperti itu bisa aja tangki di atas, ini nggak usah kita pakai, bisa. Bisa. Seperti dompeng, Iya. ada pompa tangan. Mesin-mesin yang satu piston itu. Ya, Mesin ada. dompeng. Nanti Ada. dia di mesin diesel ini. Nah, makanya anak-anak kursus diesel itu kan saya suruh itu gurunya coba memperbaiki mesin satu piston ini. Semangat, ada yang semangat. Karena mungkin di kampung banyak mesin satu piston itu kan. Apalagi daerah Belawan sana. Pakai untuk nangkap ikan pakai itu. Kapal orang itu kan. Iya. Iya. Jadi itu nggak pakai pompa tangan gini. Kenapa? Tangki di atas. Tangki di atas. Jadi Buka aja itu kerannya udah ngalir, nggak perlu. Jadi fungsi priming pump ini tadi adalah untuk membuang udara dari sistem bahan bakar ketika bahan bakar kosong Sempat kosong. atau ada kebocoran. Kalau nggak ada kosong, ini nggak perlu dipompa-pompa, ngapain? Itu kebocoran itu biasanya dari mana dia Pak? Dari selang-selang, Selang-selangnya. selang-selang itu cuma bisa kebocoran. karena tangki kan lebih kuat Jauh kan? materialnya. Itu. Jadi Selang bisa nggak dalamnya tanpa tahu. ini? Bisa. Tangki taruh di Atas. Lebih tinggi daripada mesin. Bisa nggak tanpa pompa solar ini? Bisa. Taruh juga di atas.
Tapi kalau di atas harus langsung nozzle lah Pak. Sini ke pom injeksi. Oh ya injeksi. Ke pom injeksi. Ya kalau ke nozzle nggak bisa. Karena nozzle itu harus punya dari sini, tekanan. Pak. Hah? Dari sini baru ke nozzle, Pak. Iya. Ini kan ada 3 tadi. Priming pump, pit pump, injection pump. Ini 3. 1, 2, 3. Baru ke Nozzle. inilah sistem bahan bakar. Sudah? Ada apa di sini? Kita masuk. Ini kan ada klep masuk. Klep ininya di sini sama pernya. Jadi ketika kita tekan priming pumpnya itu, maka solar akan terisap masuk ke pit pump. Baru setelah masuk ditahan oleh klep isap. Waktu kita lepas priming pump itu, solar terisap. Yang udah terisap itu supaya nggak turun lagi ditahan oleh klep masuk. Jadi waktu kita tekan, solar akan diteruskan ke pit pump. Di sini ada klep keluar juga seperti ini. Jadi yang sudah masuk ditahan lagi. Nanti diteruskan ke pompa injeksi, ditahan lagi oleh klep keluar. Ini klep keluar nih. Jadi kalau Ini nahan untuk ini menahan supaya solar yang udah masuk ke rumah pompa injeksi jangan turun lagi kembali ke tangki. kesangnya. Iya. Oh bisa masuk nggak bisa keluar. Masuk bisa, Masuk bisa, keluar nggak bisa. Jangan turun lagi. Ini bisa ditegangkan supaya agak nekan klepnya. Ini Jadi yang tadi masalahnya di pernya itu ya, Pak. Ya. bisa. Atau ini nggak rata lagi. Jadi bocor dia. Miring dia jadi bocor. Kita coba dulu. Kita lihat atau ada terganjal pasir. Coba pasang yang itu. Ini pun pasang. Atau tempat solarnya ini. Ini apa yang tadi? Mobil itu jauhnya. Ini cara ngetesnya seperti dulu. Ini masih ngisap kan? Tadi pun nampaknya ngisap. Nah, Di tangan kita ini masih ngisap tadi, Pak. terasa kan? Masih. Oke. Pak Ustadz tuh ganti satu set gini Pak pompa tangan. Pak Ustadz ganti satu set gini. Iya. Ya. Ini kunci nih. Ya. 22 tadi mungkin. Ya, itu aja. Saran. 19 Putar, Pak. masa putar. Nah, Udah? Apa? Padatnya ini kan, tapi nggak mau bocor. Nah, kalau ada kebocoran tetap dia nggak mau naik. Pula dia ini. itu misalnya kalau nggak bisa itu, Pak, kita pakai tangki di atas itu ya, Pak. Bisa. Nah, pakai tangki di atas pun bisa. Langsung ngalir kemari. Oh udah. Taruh talam itu di bawah, Nak. Bawah aja, di bawah, di lantai itu aja. Tidak bocoran nanti. Jadi di sini pun bisa kita perhatikan nanti. Yang udah masuk ini jangan turun lagi. Ada bocornya nampaknya. Di pipa atau di mana ya bocornya? Ya. Nanti kalian bongkar pit pump yang di sana. Biar nampak dulu kayak mana kerjanya. Jadi nanti kalau udah masuk sini nggak turun lagi dia, Enggak, Pak. enggak. Kok turun lagi justru ada udara Pak. Iya, ada udara. Tapi masalahnya sering di situ. Kalau nggak di pernya di napasnya tadi nggak ada lagi, Pak. Kan enggak turun-turun. Enggak naik-naik deh. Nah, coba. Apakah ini atau yang ini? Coba buka dulu ini.
bawah. Pas 19 ring. Lama Jan. nggak dihidupkan ini. Nanti usaha kau yang rekam ya. Masa Tarik. Tahun lalu kan praktek perawatan 2 begitu masuk, datang COVID, oh, jadi nggak masuk. oh ya mereka Makanya aja semester udah 2 tahun ini nggak hidup ini. Itu oh yang semester 4 dia Pak, pas Iya. kami semester 2. kan terasa ini ngisap ini, coba tutup. Ngisap ya. Kenapa nggak masuk? Di sini memang ada saringan juga. Pakai ini sumbat, Apa ini kan ada saringan. pasirnya? Enggak, ini sumbat. Saringannya di baut dia. Iya, di bawah ini nih. Nampak ini Kayak ini saringan. tadi Jo, kan ada lubang enggak? Lubangnya. Ini. Tapi di dalam saringannya. Iya, di dalam saringan kan nampak. Jadi bisa juga nanti sumbat ini nggak naik-naik juga dia. Entah kekuatan hidupnya kurang kuat Pak, bukan? Sepertinya kalau seperti itu udah dapat dia aturan. Tadi kan dia tes kok sedotnya kurang kuat di tangan. Enggak di sini. Coba pasang. Salahnya di sini apa di sini? Ring atas bawah ada. Ini ringnya, Pak. Nah, di bawah ini. Nah, di atas Atasnya nanti. Coba ya. Itu padat nih tuh kan. Kan padat selang itu ke pipa itu. padat Pak. Padat enggak nih bocor enggak. Coba. Sangat.